Ya, senang sekali kalau kita bisa berjumpa pada hari ini. Dan hari ini adalah hari yang sangat spesial. Kenapa saudaraku? Karena hari ini adalah hari minggu pertama di dalam bulan yang ketiga di tahun ini. Dan setiap minggu pertama kita adakan perjamuan kudus. Nah, oleh sebab itu saudaraku, siapkan hati saudara. Dan saya percaya lewat firman Tuhan, puji-pujian yang sudah kita naikkan, saya senang memuji Tuhan. Saya senang menyembah Tuhan. Jadi kalau saya di rumah saudaraku, saya bisa berjam-jam memuji menyembah Tuhan. Saya buka YouTube ya, dan saya cari lagu-lagu pujian yang dimana saya rasakan ada hadirat Tuhan. Dan saya nikmati pujian dan penyembahan itu. Dan Bapak Ibu tahu, ketika hati kita gundah gulana, ketika hati kita resah, gak tahu kita harus buat apa. Tapi ketika kita dengar pujian, kita naikkan penyembahan, maka saya percaya ada sesuatu seperti energi yang baru yang masuk ke dalam hati kita, pikiran kita, dan itu akan memberikan satu kekuatan, satu semangat yang baru buat kita. Amin saudaraku. Apalagi kebenaran firman Tuhan. Dan saya amat sangat meyakini bahwa firman Tuhan itu penuh dengan kuasa. Nah, oleh sebab itu buka hati kita lebar-lebar. Izinkan Roh Kudus, Roh Tuhan akan membajak hati kita satu persatu. Bahkan saya doakan setelah kita dengar firman, ada perjamuan kudus. Jadi ketika nanti kita angkat cawan, kita angkat roti yang tidak beragi ini, saya doakan Bapak Ibu, supaya kita semua mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Dan saudara pulang dari tempat ini, saudara pulang membawa berkat mujizat yang dahsyat. Kita berikan tepuk tangan buat Tuhan, haleluya. Nah, saudaraku, saya rindu kita akan lihat bersama-sama di dalam kitab Yeremia pasal yang ke-29. Di dalam kitab Yeremia pasal ke-29, satu ayat yang sangat familiar, yang sangat tidak asing lagi buat kita. Di dalam Yeremia 29 ayat yang ke-11, 12 dan 13. Saya akan bacakan buat saudara. Dan saudara bisa saksikan, sudah terpapang di layar proyektor kita. Di dalam Yeremia 29 ayat yang ke-11 saya akan bacakan, demikian bunyi firman Tuhan. Sebab aku Tuhan mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera, bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Bicara hari depan yang penuh harapan, siapa yang gak mau saudara? Halo? Ya Bu Nunu ya, bicara yang dikatakan di dalam Alkitab, hari depan yang penuh dengan harapan. Siapa yang gak mau saudara? Kalau saya bertanya kepada 1000 orang dan saya bilang gini, kamu mau gak ngalami masa depan, hari depanmu penuh dengan harapan? Pasti 1000 orang kan angkat tangan. Gak ada yang tidak angkat tangan, semua pasti akan angkat tangan. Kenapa saudaraku? Yang namanya hari depan, masa depan yang penuh harapan, siapa yang gak mau? Kita akan berlomba-lomba. Ya, bahkan itu menjadi kerinduan hati kita, bukan? Kita sebagai orang tua, kita rindu masa depan anak-anak kita, cucu-cucu kita nanti kelak akan memiliki masa depan yang penuh dengan harapan. Bukan masa depan yang suram, saudaraku. Nah, itulah yang Tuhan katakan kepada bangsa Israel ketika Yeremia, saudaraku, diutus untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan kepada orang Israel yang tinggal di bagian yang ada di utara. Ya, ada 10 suku yang terpecah. 10 suku di utara, 2 suku di selatan. 2 suku di selatan itu yaitu Benyamin sama Yehuda. 10-nya pecah ke utara. Nah, Yeremia diutus oleh Tuhan untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan ini kepada 10 suku bangsa Israel yang ada di utara. Dan firman Tuhan gak main-main loh saudaraku. Dan Tuhan bilang begini, bahwa aku mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera, bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Jadi intinya begini Bapak Ibu, saudara yang saya kasih di dalam Tuhan. Selama kita ikut Tuhan, selama kita jadi anak Tuhan, saudaraku, Tuhan kita itu seperti Bapak buat kita, seperti orang tua buat kita. Adakah orang tua yang memikirkan rencana-rencana yang jahat buat anak-anaknya ke depan? Di kemudian hari? Gak ada saudaraku. Selama orang tua itu orang tua yang normal, selama
Orang tua itu adalah orang tua yang masih punya hati nurani. Pasti dia akan memikirkan bagaimana supaya nanti masa ke depan anak-anaknya adalah masa depan yang penuh dengan harapan. Kalau dia orang tua yang mampu, kalau dia orang tua ibarat kata mungkin dia seorang pengusaha yang kaya raya, pasti dia sudah akan siapkan itu, ya, usaha. Ya, kalau dia punya 3 ruko, dia siapkan ruko-ruko ini buat anak-anaknya kelak di kemudian hari. Nah, saudaraku, orang tua secara jasmani itu bisa sampai memikirkan seperti itu buat anak-anaknya. Apalagi Bapa kita yang di sorga. Apalagi Tuhan yang kita sembah. Tuhan yang kita percaya bahwa dia adalah satu-satunya Tuhan, satu-satunya juru selamat dalam kehidupan kita, saudara. Makanya dikatakan di dalam Yeremia 29, dan Tuhan perintahkan kepada Yeremia, sampaikan itu kepada 10 suku bangsa Israel yang ada di utara. Bahwa Tuhan punya rancangan-rancangan yang indah buat 10 suku yang ada di utara. Dan saya mau katakan pada sore malam hari ini, perkataan yang sama, firman Tuhan yang sama yang keluar dari mulut Tuhan disampaikan kepada jemaat, kepada kita semua yang hadir di ibadah yang kedua, ibadah sore hari ini. Dan apa yang Tuhan mau sampaikan kepada kita, bahwa sesungguhnya ada satu berita yang baik, ada satu berita, a good news, yaitu di mana dikatakan Tuhan punya rencana-rencana yang indah. Tuhan punya rancangan-rancangan yang dahsyat buat saudara dan saya. Kalau kita mengerti ini betul, saudaraku, saya mau katakan kepada saudara, boleh gak saya bilang begini, kalau saudara ambil keputusan untuk menjadi anak Tuhan mulai malam hari ini, kalau saudara ambil keputusan untuk percaya kepada Yesus mulai hari ini, kalau saudara mungkin sekian tahun yang lalu saudara sudah jadi anak Tuhan, tapi saudara dengar firman Tuhan malam hari ini, saya mau katakan kepada saudara, maka betapa beruntungnya engkau pada malam hari ini. Kenapa? Karena ketika engkau punya Tuhan, punya Yesus, Bapa kita yang di sorga, di dalam hidup kita mulai hari ini, saudaraku, maka Tuhan sudah mempersiapkan rancangan-rancangan yang indah buat kita, saudaraku. Saudara bisa katakan amin? Saudara bisa katakan haleluya? Saudara, bukan rancangan kecelakaan, bukan rancangan yang membuat saudara dan saya kita tertimpa bencana dan sebagainya, tapi melainkan rancangan damai sejahtera, planning. Saudaraku, rencana yang Bapa di sorga yang sudah siapkan bagi kita, saudara. Boleh gak saya bilang, kalau saudara adalah orang yang itu malam hari ini, maka betapa beruntungnya kita, saudaraku. Oleh sebab itu mari, sebagai hamba Allah, saudaraku, saya mengingatkan kepada kita terus menerus. Dan juga ini saya alami, Bapak Ibu. Saya tadinya bukan orang Kristen, ya. Keluarga kami tidak ada satupun yang Kristen. Kami dari Medan, dari Sumatera, ya, hijrah ke Jakarta. Dan saudara, keluarga besar saya 9 bersaudara, punya orang tua yang belum Kristen, yang belum kenal Tuhan. Tapi saudaraku, cara Tuhan memang ajaib. Satu hari, ya, kakak nomor 2 akhirnya bisa ke gereja pada waktu dia hijrah ke Jakarta. Lalu kemudian kami ikut pindah ke Jakarta. Saya waktu itu bersama dengan mama saya. Dan cara Tuhan, waktu Tuhan, jalan Tuhan begitu ajaib. Akhirnya yang tadinya mama gak kenal Tuhan, mama yang hanya percaya kepada dewa-dewi yang dia bawa dari Sumatera, dari Medan, yang dia terus sembayangi. Tapi ketika mama hijrah ke Jakarta, satu hari akhirnya dia ditangkap oleh Tuhan. Pada satu kali ketika dia datang ke gereja, dia pulang dari gereja. Dan waktu saya masih ingat bagaimana wajah mama berubah. Tadinya Bapak Ibu, wajah mama saya penuh dengan beban yang berat. Kenapa, saudaraku? Karena kalau boleh saya cerita panjang, Bu Nunu, kami bisa hijrah dari Medan ke Jakarta itu karena terpaksa. Ada problem, ada trouble yang gak perlu saya ceritakan. Tapi ketika mama hijrah ke Jakarta, pindah ke Jakarta, disitulah rencana Tuhan mulai terjadi. Disitulah Tuhan mulai ibarat kata apa ya, merancang rencana-rencana yang indah buat orang tua saya, khususnya mama saya.
Dan singkat cerita Bapak Ibu, akhirnya mama saya ambil keputusan untuk dia percaya kepada Tuhan. Seluruh sembayangan dewa dewinya dia serahkan kepada gereja. Dia ambil keputusan, dia mau ikut Tuhan Yesus. Dan saya ingat betul ketika mama saya cerita sama saya. Karena waktu itu saya tinggal bersama dengan mama sebelum saya berumah tangga menikah. Dia bilang gini, ya, nama Cina saya kan Jen Li, ya enggak. Jadi Bu Nunu Kwang Yen Li, ya enggak. Saya adiknya Andi Lau, puji Tuhan, ya enggak, ya enggak. Saudaraku, mama saya bilang begini, Jen, beda ya. Kenapa Ma? Dulu waktu mama belum kenal Tuhan Yesus, ada masalah kepala mau pecah. Tapi sekarang setelah mama dibaptis dan percaya Yesus, kalau orang Medan bilang Yesus itu Yaso, Cu Yaso. Nah ini ada kakak saya nih, jago bahasa Mandarin, ya enggak. Cu Yaso itu artinya Cu Yesus, ya enggak. Beda ya sekarang. Setelah mama percaya Yaso, percaya Tuhan Yesus, kok mama rasanya kok sukacita loh. Memang bukan berarti kita ikut Tuhan Yesus gak ada masalah. Ada masalah Bapak Ibu. Mungkin bisa aja ketika saudara dibaptis bukan masalah kecil. Masalah besar menghampiri saudara. Tapi saya ingat perkataan mama saya bilang begini. Betul mama masih ngalami tantangan. Masih ngalami masalah. Masih ngalami cobaan. Tapi ya enggak. Mama enggak seperti dulu kepala mau pecah. Enggak. Seperti naik motor saudaraku. Udah mau nabrak nih. Tiba-tiba tembok di depan ada yang ngangkat. Akhirnya lolos lagi. Lewat lagi. Dan saya baru tahu. Tiap malam mama berdoa. Setiap dia bangun tidur jam 3, jam 4 pagi. Namanya orang tua usia senja kadang-kala tidur semakin pendek Bapak Ibu. Dia bangun jam 3, jam 4. Dan saya dengar dia berdoa sambil meneteskan air mata. Dia doakan buat anak-anaknya. Dia doakan buat cucu-cucunya. Dan saya percaya kami sekeluarga bisa percaya Tuhan. Bisa kenal Tuhan. Itu hasil dari doa seorang ibu. Saudaraku, makanya ayo dong. Betapa dahsyatnya Tuhan yang kita sembah di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Memberikan, menyediakan rencana yang indah buat kita. Merancang perkara-perkara, bukan perkara-perkara kecelakaan, tapi perkara-perkara yang membawa saudara dan saya untuk kita melihat masa depan yang penuh dengan harapan. Kalau saudara tahu nanti air hidup saudara akan indah. Kita bukan stuck di tengah jalan. Tapi kita bukan hanya sekedar finishing well. Tapi kita finishing excellent. Anak cucu kita Alkitab bilang apa? Tidak akan meminta-minta. Bahkan sebaliknya kita akan banyak memberkati saudaraku. Kalau ini ditawarkan kepada kita, saudara mau enggak? Halo? Saudara mau enggak? Betapa bodohnya saudara dan saya kalau kita menolak tawaran ini saudaraku. Dunia tidak bisa memberikan jaminan yang pasti buat kita. Jangan pikir orang kaya ya punya harta banyak. Saudara gak lihat hidupnya untuk tidur aja. Dia mungkin gak bisa menikmati. Kemarin kita dengar bukan? Ya, satu pabrik yang besar Sritek. Mau gak mau dia harus merumahkan karyawannya puluhan ribu. Puluhan ribunya karena pabrik ini gak bisa lagi beroperasi. Pemilik pabriknya nangis waktu dia ngomong sama ribuan karyawannya. Saudaraku, oleh sebab itu mari, bukankah ada satu firman Tuhan kepada kita? Mari datang kepadaku yang letih lesu dan berbeban berat. Aku Yesus akan memberikan kelegaan kepadamu. Kalau saudara diundang sama Pak Prabowo untuk ikut retret di Magelang. Waduh Bu Nunu, siapa yang gak mau? Ya, dijemput sama mobil maung yang warna putih itu ya enggak. Atau dijemput pakai helikopter. Oh ya. Tiba di Magelang, saudara ikut retret bersama dengan seluruh kepala daerah di seluruh Indonesia. Saya mau katakan, ada raja di atas segala raja. Ada
Tuhan di atas segala Tuhan yang memberikan undangan kepada kita malam hari ini. Dan dia bilang begini, aku akan memberikan rancangan damai sejahtera, bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh dengan harapan. Kita berikan tepuk tangan buat Tuhan. Haleluya. Coba lihat Bapak Ibu, saudara, ikut Tuhan. Ini ada kedua kakak saya, saudaraku. Bagaimana perjalanan iman percaya mereka. Tantangan ada, betul nggak? Pergumulan ada, betul nggak? Tapi kita bisa lihat ada mujizat yang terjadi. Ada pembelaan yang terjadi. Betul apa kata Alkitab? Bagi kita mustahil, tapi bagi dia tidak ada yang mustahil. Kalau saya mau dengar kesaksian dari kakak saya yang paling tertua. Ketika salah satu anaknya mengajukan visa untuk mengajukan visa untuk berangkat ke satu negara yang memang gak mudah ke sana, saudaraku. Secara manusia gak mungkin bisa mendapatkan visa, betul gak? Dan heran loh Bapak Ibu, ya enggak? Orang-orang teman-temannya bilang, kamu jangan ketemu sama satu orang ini ya, di kantor di kedubes Amerika ya. Orang ini paling ibarat kata paling strength. Dan kalau buat visa itu nggak bisa sesuka kita. Kita mau pilih yang mana, saudaraku? Counternya menunggu giliran, Bapak Ibu. Kalau kamu dapat yang orang ini, udahlah 90% kamu akan ditolak. Kamu tidak akan diterima, kamu tidak akan dapat visa untuk dapat mengunjungi satu negara yang luar biasa itu. Tapi Bapak Ibu tahu, sebelum salah satu anak dari kakak saya ini, dia minta didoakan, saudaraku. Doakan. Dia panggil saya kan Boyku, doakan Boyku, doakan. Tenang, saya bilang, kita doa bersama-sama dengan mama. Saudara tahu apa yang terjadi? Memang saya yakin itu bukan tangan Tuhan ya, bukan tangan manusia yang bekerja, tapi itu tangan Tuhan yang bekerja. Yang harusnya giliran dia untuk hadap dengan counter yang salah satu pihak kedubes yang orang anggap nggak mungkin kamu dapat visa. Entah gimana giliran dia dapat seorang ibu yang baik hati. Nggak tanya A, nggak tanya B. Udah oke, kamu mau ke negara kami, langsung ACC, langsung dapat visa Bapak Ibu. Kita berikan tepuk tangan buat Tuhan, saudaraku. Itulah kuasa Tuhan. Makanya mari Bapak Ibu saudara yang saya kasihi. Wow, rugi kalau kita nggak percaya Tuhan. Rugi kalau saudara nggak ikut Yesus. Maka dari itu mari sebagai hamba Allah, saya memberitahukan kepada saudara bahwa sesungguhnya kita punya Tuhan yang dahsyat. Dia tahu, saudaraku, rancangan apa yang terbaik buat kita. Oleh sebab itu saya selalu bilang sama jemaat, ikutin aja apa maunya Tuhan. Tuhan mau bentuk kita, Tuhan mau proses kita. Jangan pernah berontak, ikutin aja, jalanin aja. Walaupun mungkin hari-hari ini kita mengalami tantangan, walaupun hari-hari kita mengalami pergumulan yang berat, walaupun hari-hari ini besok kita mau makan apa kita nggak tahu. Tapi dengar, Tuhan tidak pernah tutup mata, Tuhan tidak pernah tutup telinga. Selama saya 30 tahun melayani Tuhan sebagai hamba Tuhan full timer, bukan saya banggakan diri, bukan. Tapi satu hari saya tidak pernah tuh ngalami kelaparan Bapak Ibu. Genap apa kata firman Tuhan. Burung di udara Tuhan pelihara. Bunga di padang Tuhan hiasi. Apatah lagi kita, orang-orang yang setia. Orang-orang yang mau ikut Tuhan. Orang-orang yang mau bersama dengan Tuhan, saudaraku. Bagi kita mustahil, yes. Tapi bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Saudara bisa katakan amin? Saudara bisa katakan haleluya? Ayat yang ke-12 berkata apa kepada kita? Apabila kamu berseru dan datang untuk berdoa kepadaku, maka aku akan mendengarkan kamu. Apabila kamu mencari aku, kamu akan menemukan aku. Apabila kamu menanyakan aku dengan segenap hatimu. Saudaraku, Tuhan gak pernah mempermalukan kita. Saya pernah saksikan kan,
Ketika kami berkeluarga merintis pekerjaan Tuhan di Villa Tomang Baru ini, kami ngontrak satu rumah. Waktu itu si Amo masih kecil, masih baby ya Mi ya. Masih main di baby walker. Waktu itu mungkin usianya antara 6 atau 7 bulan. Nangis dari dari hari semalam. Waduh saudaraku, sampai besok nangis terus. Ternyata dia panas, suhu badannya tinggi. Rewelnya minta ampun. Ya enggak, digendong salah, dikasih ayunan salah, dikasih susu salah, ditaruh di baby walker juga salah. Nangis terus saudaraku. Dan saya waktu pegang badannya panasnya luar biasa. Tetangga sampai datang. Tetangga bilang gini, Pak cepat bawa ke dokter. Kalau enggak nanti anak bapak bisa kena step. Kenapa saudaraku? Karena saking suhu badan yang tinggi sampai bisa menyerang otak. Sampai bisa gigit jari, gigit lidah. Kalau sampai terjadi itu bahaya. Saya bukan tidak mau bawa ke dokter waktu itu. Jujur saudara, karena saat itu saya belum pegang uang. Saya hanya bisa bilang begini, iya Pak, iya Ci, iya kok, nanti saya akan bawa ke dokter. Sementara anak ini rewel, digendong salah, dikasih ayunan. Zaman dulu kan ayunan pakai kain sarung ya Bu ya. Yang kita pakai itu apa namanya? Ada pen ya, tinggal digini-giniin kan, rewel nangis terus. Saya gendong, aduh panas kayak api badannya saudaraku. Tapi Bapak Ibu tahu, kita cuma hanya bisa nangis Tuhan. Kami hamba-Mu suami istri melayani Tuhan. Tuhan jangan mempermalukan kami. Saya angkat anak ini saudaraku. Saya serahkan kepada Tuhan. Mungkin kayak Abraham menyerahkan Ishak kali ya Mi ya. Ya enggak. Saya angkat ini saudaraku, anak ini Bapak Ibu. Saya bilang Tuhan, sembuhkan anak kami. Jamah anak kami. Sementara dia nangis rewel saudaraku. Itu suhu badannya udah kayak api saat itu. Kalau andai kata dikasih termometer mungkin di atas 39 kali Bu Nono ya. Mungkin bisa 40 saudaraku. Tetangga udah bilang cepat bawa ke dokter Pak Pendeta. Kalau enggak nanti anak ini bisa kena step. Iya saya bilang, iya saya akan bawa ke dokter. Tapi waktu itu saya hanya datang kepada dokter di atas segala dokter saudara. Saya angkat anak ini saudaraku. Saya bilang Tuhan, dalam nama Yesus, aku serahkan anak ini kepadamu. Saya tumpang tangan saudaraku. Waktu saya doa bersama dengan istri Ibu Gembala, kita tumpang tangan. Lalu kemudian apa yang terjadi saudaraku? Dia mulai diam. Karena dia diam, kami pelan-pelan taruh ke tempat tidur. Takut kalau nanti dia tiba-tiba bangun lalu tiba-tiba nangis dan rewel lagi saudara. Karena semalam dia nggak tidur dan kita pun juga nggak bisa tidur saudara. Nah waktu dia udah diam kita taruh di tempat tidur. Kita bisa ambil napas sebentar, kita bisa istirahat sebentar. 1 jam kemudian dia tiba-tiba mulai bangun saudaraku. Waktu dia mulai bangun, saya bilang sama istri saya cepat buatkan susu buat dia. Waktu dia mulai bangun, dia udah mulai goyang kaki, goyang badan. Waktu saya lihat, saya pegang badan anak ini. Wow, panasnya hilang. Kita berikan tepuk tangan buat dia. Gak salah kalau saya bilang, Tuhan Yesus adalah pembelaku saat itu. Makanya ayo saudaraku, Alkitab mengatakan apa kepada kita? Apabila kamu mencari aku, kamu akan menemukan aku. Apabila kamu menanyakan aku dengan segenap hatimu. Wow, mungkin hari-hari ini kau sedang mengalami tantangan yang berat. Mungkin hari-hari ini kau sedang mengalami pergumulan yang berat. Secara manusia udah mustahil. Dah. Secara manusia mungkin udah gak tahu lagi, hopeless lah. Mau gimana lagi? Segala cara sudah dilakukan, sudah dicoba. Tapi firman Allah bilang apa? Betapa indahnya ketika engkau mencari Tuhan. Dan Tuhan bilang aku ada. Tapi saudaraku, alangkah sangat menyedihkan ketika engkau cari Tuhan, Tuhan menyembunyikan dari kita. Aduh, jangan sampai malam hari ini saudaraku, saya mau katakan, Tuhan membuka tangannya lebar-lebar buat kita.
Barang siapa yang letih lesu dan berbeban berat, aku Yesus akan memberikan kelegaan kepadamu. Kalau saya mau cerita tentang kebaikan Tuhan, selama kurang lebih 30 tahun saya melayani Tuhan, saudaraku. Full time, bukan aja full time, full heart, sepenuh hati, saudaraku. Saya banyak mengalami pertolongan Tuhan. Saya banyak mengalami mujizat dari Tuhan. Saya banyak mengalami pembelaan, pemeliharaan dari Tuhan. Tapi itu semua dimulai dari kesetiaan kita, Bapak Ibu. Kakak saya bilang begini, ikut Tuhan, percaya Yesus gratis. Tapi ikut Tuhan ada harga yang kamu harus bayar. Saudara siap gak untuk diproses? Saudara siap gak harus menghadapi yang namanya dapur pencobaan? Bukan berarti kita mau nantangin, enggak. Tapi ada saatnya kita diuji, kayak seperti tadi saya katakan. Ya enggak, anak sakit, saudaraku. Kalau waktu itu saya bilang begini, Tuhan kok begini jadi pendeta ya. Udah saya gak mau lah kalau begitu. Saya berganti profesi lah sekarang. Saya mau jadi supir aja. Bisa Bapak Ibu? Bisa. Ya enggak. Tapi saya gak mau. Kenapa? Karena saya tahu panggilan Tuhan atas hidup saya. Kalau memang Tuhan panggil kami sebagai hamba Tuhan untuk melayani Tuhan. Ibarat kata begini, mati pun juga di medan pelayanan kami siap Tuhan. Tuhan lagi cari orang yang seperti itu. Makanya ayo saudara, saya rindu malam hari ini. Supaya saudara benar-benar ambil keputusan, jangan lagi bercabang. Jangan lagi hati kita gundah gulana. Ambil keputusan, jangan tunda-tunda. Ambil tekadmu malam hari ini. Datang kepada Yesus. Hanya Dia satu-satunya only one. Tidak ada yang lain. Bukankah pepatah bilang begini, ada banyak jalan menuju Roma. Betul. Saudara, kalau kita dari Villa Tomang Baru, saudara mau ke Grogol, saudara bisa lewat jalan Daan Mogot, saudara bisa naik kereta api, atau saudara lewat jalan tol. Betul. Tapi saya mau katakan hanya ada satu jalan menuju sorga. Dan jalan itu adalah salib Yesus. Enggak ada lagi jalan yang lain. Makanya ketika mama kami dipanggil pulang ke rumah bapak tahun 2000. Ya enggak. Berapa bulan kemudian kakak saya nomor 3 ya. Mimpi ya. Pernah cerita ya. Bahwa saat itu mama seperti duduk di meja pesta ya. Dan memakai baju putih. Saya bilang, wow, mama sudah bersama dengan Tuhan Yesus. Mari saudaraku, ya enggak. Apabila kamu mencari aku, kamu akan menemukan aku. Waduh, indah banget. Kalau ketika saudara punya beban, saudara berdoa, saudara ngalami jawaban doa yang dari Tuhan. Dan ayat 13, ayat 12, apabila kamu berseru dan datang untuk berdoa kepadaku, maka aku akan mendengarkan doamu. Setiap tetesan air mata, selalu saya bilang sama jemaat Tuhan, setiap tetesan derayan air mata kita yang jatuh, yang membasahi kedua belah pipi kita, tidak akan sia-sia. Kenapa saudaraku? Karena Tuhan tampung di dalam kirbat emasnya. Saudara bisa katakan amin? Saudara bisa katakan haleluya? Mari. Sore malam hari ini saudaraku, jangan pernah engkau jauh dari Tuhan. Karena Tuhan sedang mempersiapkan rencana yang terindah kepada kita. Ya, jangan sampai kita keluar dari rencana Tuhan. Walaupun mungkin hari-hari ini kita menghadapi tantangan masalah pergumulan, tetap maju terus. Kalau saya ketemu anak-anak Tuhan, selalu saya bilang, gimana kabarnya? Aduh, Pak Pendeta, lagi banyak pergumulan nih, lagi banyak masalah. Ya, saya bilang ya nggak apa-apa, hadapi aja. Nah, sebelum saya berpisah dengan orang itu, saya selalu bilang gini, maju terus, never give up, jangan pernah menyerah. Rupanya kata-kata saya yang keluar itu, setelah berapa tahun kemudian orang itu ketemu saya, dia bilang begini, makasih Pak Pendeta. Kenapa? Saya bilang, perkataan Pak Pendeta saat itulah yang menguatkan saya. Oh, puji Tuhan, saya bilang. Dan saya mau katakan yang sama kepada saudara. Apapun yang terjadi, maju terus. Jangan pernah menyerah.
Karena bersama dengan Yesus kita bisa melewati segala perkara. Kita berikan tepuk tangan buat Tuhan. Haleluya. Dan yang kedua, yang terakhir, saya ajak saudara buka dalam kitab Ulangan pasal yang ke-28. Ayat 1 dan ayat yang kedua. Saya sangat senang ayat ini saudaraku. Di dalam kitab Ulangan 28 ayat 1, demikian bunyi firman Tuhan disampaikan kepada kita. Jika engkau baik-baik mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukan dengan setia segala perintahnya yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, maka Tuhan Allahmu akan mengangkat engkau di atas segala bangsa di bumi. Ayat yang kedua, segala berkat ini akan datang kepadamu dan menjadi bagianmu jika engkau mendengarkan suara Tuhan Allahmu. Yang perlu saudara saya lakukan adalah dengar-dengaran. Dengar-dengaran. Ya enggak? Jika engkau baik-baik mendengarkan suara Tuhan Allahmu. Kapan kita mendengarkan suara Tuhan Allah kita? Pada saat engkau ada di gereja. Pada saat engkau mungkin lagi dengar khotbah. Atau mungkin pada saat engkau lagi sedang duduk, lagi sedang nonton pujian penyembahan di YouTube. Saat itu mungkin Tuhan bicara sama kita. Dan firman Allah bilang apa? Selanjutnya, jika engkau baik-baik mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukan dengan setia. Kadang-kala Bapak Ibu, kita ikut Tuhan mau berkatnya. Tapi untuk setia kita gak mau. Gimana? Memangnya Tuhan itu dukun? Memangnya Tuhan itu Alfamart, Indomart? Ketika saudara butuh, saudara masuk dan saudara datang. Ketika saudara gak butuh, saudara bilang bye-bye. Tuhan gak seperti itu. Tuhan lihat kesetiaan kita. Tuhan lihat, Tuhan mau tahu kita ini dengar-dengaran gak? Kita ini mau nunut gak? Nunut itu apa Bu? Ikut. Saya berapa kali ketemu sama orang-orang Tionghoa Medan. Saya ajak dia ke gereja. Yuk ke gereja yuk. Orang itu bilang apa? Gerejamu bisa bikin saya kaya gak? Yesusmu bisa bikin saya kaya enggak? Kalau gerejamu, Yesusmu bisa bikin saya kaya, saya mau tuh masuk Kristen. Saya mau ke gereja. Enggak begitu Bapak Ibu. Dan saya bilang gini, ya Yesusku bisa bikin kamu kaya. Tapi tunggu dulu, bukan kaya jasmani. Kaya rohani dulu. Amin saudaraku. Ketika kita kaya rohani, maka kaya jasmani akan mendatangi kita. Rohani kita dulu dipulihkan. Kenapa? Karena ayat yang kedua berkata, segala berkat ini akan datang kepadamu dan menjadi milikmu jika engkau mendengarkan suara Tuhan Allahmu. Ayo saudaraku, jangan tunda-tunda lagi. Rindukah kita melihat terjadi perubahan dalam keluarga rumah tangga kita? Dan Tuhan sudah bilang dalam kitab Ulangan, jika engkau baik-baik dan mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukan dengan setia, maka Tuhan akan mengangkat kita, saudaraku. Bahkan kalau saudara baca dalam kalimat selanjutnya, Tuhan akan mengangkat kita menjadi kepala bukannya ekor. Tuhan akan membuat kita naik bukannya turun. Janji Tuhan luar biasa. Tinggal kita mau percaya enggak? Tinggal kita mau dengar-dengaran enggak? Tapi kenyataannya kita enggak mau dengar-dengaran. Kita mau jadi anak pemberontak. Kita ibarat kata orang bilang kita, maunya gua. Kita enggak mau diatur. Coba lihat, kalau kita punya anak yang enggak mau diatur, perasaan orang tua, perasaan kita sebagai orang tua gimana? Kesel gak kita? Kesel Bapak Ibu. Kecewa gak? Kecewa. Anak gak mau diatur. Sejak kecil diajari gak mau diatur. Kesel gak kita sebagai orang tua? Pasti kesel. Tapi mari malam hari ini, kalau saudara mau jadi anak Tuhan yang dengar-dengaran, saya yakin masalahmu kecil di mata Tuhan. Tuhan bisa sekejap membalikan keadaan. Amin saudaraku. Yang terpenting adalah mari mulai malam hari ini. Di depan kita ada perjamuan.
Ketika engkau angkat ini perjamuan, engkau berdoa, minta sesuatu kepada Tuhan. Karena Alkitab bilang apa? Segala berkat ini akan datang kepadamu dan menjadi milikmu jika engkau mau dengar-dengaran mendengarkan suara Tuhan. Nunut aja saudaraku. Apa kata Tuhan? Ikutin aja. Saya bilang sama jemaat, ya, jadilah pengikutku. Karena aku, Pendeta Yusuf Kurnia, mengikut Tuhan. Apa kata saya? Ikut aja. Dan pasti, ya, Tuhan gak pernah kita membawa ke tempat kecelakaan, enggak. Tapi Tuhan membawa saudara menuju tempat yang penuh dengan harapan. Ya, Mazmur 23 bilang apa? Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Dia akan membawaku kemana saudaraku? Rumput yang hijau. Kita ini kan domba-dombanya Tuhan semua. Dan Tuhan adalah gembala kita. Dia akan membawa saudara ke rumput yang hijau. Makanya saudaraku, jangan salahkan siapa-siapa. Kalau selama ini engkau hanya ketemu rumput yang kering. Kenapa? Karena engkau gak mau ikut gembala yang agung. Siapakah gembala yang agung itu? Yesus Kristus. Dia akan membawa kita ke air yang tenang. Dia akan menyegarkan jiwaku. Makanya coba lihat Ibu Nunu saudaraku. Umur boleh lacap, tapi penampilan sicap saudaraku. Awet muda. Amin ya Bu. Ya enggak. Saudara tadi pimpin pujian itu baru setengah loh. Biasanya kalau ibadah pagi lompat-lompat sampai ke plafon loh saudaraku ya. Saking semangatnya saudaraku ya. Ya enggak. Itu kenapa? Rahasianya apa? Ada Yesus di dalam hati Ibu Nunu. Karena dia adalah gembala kita yang agung. Mari saudaraku. Jangan engkau tunda-tunda lagi. Jangan engkau dikalahkan oleh kemalasan dalam dirimu. Ya, selagi masih ada kesempatan, datang sama Tuhan. Percaya saudaraku. Ya, wanita yang sakit pendarahan, dia bilang begini, asal dapat ku jamah saja jubahnya, aku akan sembuh. Wow. Haleluya. David ini keponakan saya saudaraku. Ya enggak. Engkau bisa bilang begini, Tuhan Yesus, aku datang kepadamu malam hari ini. Asal dapat ku jamah, ku pegang tanganmu Tuhan, maka Tuhan sanggup membalikan keadaan hidupku. Itulah mujizat. Itulah mujizat. Tuhan tidak pernah bawa kita ke masa depan yang membawa kita suram. Tapi sebaliknya Tuhan akan membawa saudara, anak cucu kita, masa depan yang penuh dengan harapan. Tuhan Yesus berkati kita malam hari ini. Di depan kita ada perjamuan. Siapkan dirimu untuk kita bersama-sama masuk dalam perjamuan. Amin. Mari saya undang kita bangkit berdiri. Haleluya. Silakan para pelayan musik untuk naik ke atas panggung. Kita akan siapkan perjamuan kudus. Biar malam pada sore hari ini segenap jemaat Tuhan yang hadir di ibadah kedua ini, kita mengalami jamahan lawatan dari Tuhan. Amin. Makasih Tuhan. Amin. Oh haleluya. Mari buka hatimu sekali lagi. Saya berdoa hadirat Tuhan mencengkram hatimu. Amin. 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 Oh sembah Dia. Makasih Tuhan. Sebentar kita akan mengingat pengorbanan Yesus. Oh haleluya. Terima kasih Tuhan. Amin. Amin, amin, amin. Amin, amin. Makasih Tuhan. Sembah, oh,
Sambil kita pejamkan mata kita, mungkin ada sesuatu yang ingin saudara katakan malam ini kepada Tuhan. Haleluya. Mungkin orang-orang sekitarmu tidak memperhatikan, tidak memperdulikanmu. Tapi ada satu pribadi yang memperhatikan kita dan memperdulikan kita. Dan pribadi itu berkata, mari datang kepadaku yang letih lesu dan berbeban berat. Aku Yesus akan memberikan kelegaan kepadamu. Makasih Tuhan. Makasih. Oh Roh Kudus. Makasih Tuhan. Makasih Tuhan. Mari kita nyanyikan satu pujian. Engkau ada bersamaku. Amin, amin. Engkau ada bersamaku di setiap musim hidupku. Yes Lord. Tak pernah Biarkan ku sendiri. Saudara lihat, Tuhan tidak pernah biarkan engkau sendiri. Amin. di jiwa Haleluya. Bersamamu Tuhan, tak pernah ku ragukan kasih-Mu. Mari yang percaya angkat tanganmu. Bersamamu Bapa, ku lewati semua. Haleluya. Teguhkan hatiku, Engkau yang bertindak, memberi pertolongan. Hadirat Tuhan ada di tengah-tengah kita malam ini, saudara. Apakah engkau merasakan urapannya? Sekali lagi katakan, siapa yang mau dilawan Tuhan? Siapa yang mau dikuatkan oleh Tuhan? Siapa yang mau diberkati oleh Tuhan malam ini? Mari Tuhan teguhkan iman kami. Mungkin ada di antara kami, iman kami mulai lemah. Memberi pertolongan, Anugerah-Mu sekali lagi angkat arahkan mata hatimu kepada Yesus. Siapa yang mau dilawat oleh Tuhan? Siapa yang mau dipulihkan oleh Tuhan malam ini? Wow, saya rasakan hadiratnya, saudara. Ya Roh Kudus, ya Roh Kudus, jamah kami. Setiap
anugerah-Mu besar. melimpah bagiku. Saya rasakan hadirat Tuhan, saudara. Amin. Musik lembut, hanya keyboard saja. Haleluya, haleluya. Di depan kita telah siap perjamuan. Angkat tanganmu. Siapa yang mau dilawat oleh Tuhan malam ini? Haleluya. Haleluya, 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 haleluya. sekali lagi. Haleluya. Lihat, ketika engkau mengangkat tanganmu, langit di atasmu mulai terbelah dua. Apakah engkau mendengarkan suaranya yang berkata, mari datang kepadaku yang letih lesu, aku akan memberikan kelegaanmu. Refnya bersama-sama. Haleluya. Amin. Wow. Roh Kudus, engkau memberikan penghiburan yang baru. Roh Kudus akan memberikan kekuatan yang baru. Langit di atasmu mulai terbelah dua. Lihat, tangan Tuhan turun memegang tanganmu. Sekali lagi. Tuhan jamah. Tetap kuat ya. Pegang tangan Bapak yang kencang. Anggap ini tangannya Tuhan. Sekali lagi. Haleluya. Tiba saatnya kita akan masuk perjamuan. Saya undang Pak Yongki Lesmana baju ke depan. Kami datang menghampiri tata kasih karunia Allah, dan kami memohon ampun kepada Tuhan. Kalau sebentar kami akan melayani umat-Mu dengan perjamuan. Kuduskan tangan kami, kuduskan hati kami. Dan Tuhan, hamba berdoa, siapapun di antara umat-Mu yang menerima perjamuan kudus-Mu sore malam ini, agar umat-Mu mengalami mujizat dari Tuhan, agar umat-Mu mengalami berkat yang baru dari Tuhan, agar umat-Mu malam ini diteguhkan, disembuhkan, dihiburkan, dan diberikan kekuatan pengharapan yang baru dari Tuhan.
Karena perjamuan kudus membawa kami masuk ke dalam hadirat Allah lebih dalam lagi, di mana kami mengingat akan pengorbananmu 2000-an tahun yang lalu. Engkau mati, Engkau disalibkan bagi kami, supaya dosa salah kami diampuni, ditebus oleh darah anak domba yang telah mati tersembelih bagi kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Dan Tuhan urapi hamba-Mu Bapak Yongki yang akan melayani kami dengan perjamuan. Dan sekali lagi, jikalau ada di antara kami yang sakit, sembuh ketika kami makan minum perjamuan. Kalau ada di antara kami sedang mengalami masalah ekonomi, terbukalah pintu berkat yang baru kepada kami ketika kami makan minum perjamuan. Makasih Tuhan. Sekali lagi, kami siap makan minum perjamuan di minggu pertama di bulan Maret di tahun 2025 ini. Di dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Terimalah perjamuan Tuhan. Saudara yang sudah terima, saudara diperbolehkan, dipersilakan duduk kembali. Hosti di sebelah tangan kanan dan anggur di sebelah tangan kiri. Amin. Haleluya. Terimalah perjamuan Tuhan. Ada ayat firman Allah di hosti yang saudara pegang. Amin. Haleluya. Hadirat Tuhan memenuhi hatimu. Haleluya. Rasakan hadirat urapannya saudara. Oh Roh Kudus. Amin. Terima kasih Tuhan. Kami rasakan kehadirat-Mu malam ini. Bersama-sama. Haleluya. Pandang salib Tuhan. Haleluya. Haleluya. Sekali lagi. Marilah datang kepadaku yang letih lesu dan berbeban berat. Aku Yesus akan memberikan kelegaan kepadamu. Haleluya. Haleluya. Sekali lagi. Haleluya.
Haleluya. Saya jemput Bapak Ibu dengan hormat bangkit berdiri sambil kita angkat hosti ini. Wow, Tuhan ngomong sama saya, serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya dan Ia akan bertindak. Mazmur 37 ayat 5. Saya dapat ayat yang luar biasa Bapak Ibu. Mari angkat hosti yang tidak beragi ini. Haleluya. Amin. Keyboard lembut. Haleluya. Ketika saudara sudah memegang hosti, gambaran dari roti yang tidak beragi, saya berikan waktu untuk saudara 1 menit. Apa yang menjadi doa permohonanmu kepada Tuhan, silakan. Saudara berdoa dari hati yang paling terdalam. Silakan saudara menyampaikan isi doa permohonanmu saat ini kepada Tuhan. Haleluya. Sedengkanlah telingamu ya Tuhan. Dengarkan jeritan hati umatmu malam ini. Air mata yang mengalir Tuhan akan hapus. Tuhan akan ganti dengan sorak-sorai dan sukacita untuk saudara. Oh, haleluya. Tanpa Tuhan kami gak mampu. Tanpa Tuhan kami gak sanggup. Hura kabarasena kabarana kuras. Hirakana kabarase. Oh, haleluya. Yara kamarase. Hura kamarana kurasena kabarana. Hirata kamaranake, huyarana kamarako, hiri kamarako nasi. Shikamaranako, rata kamaranako. Haleluya, haleluya. Roh Kudus. Holy Spirit, teguhkan hatinya. Ratakan bukit-bukit, gunung-gunung yang ada di hadapannya. Wow, saya rasakan hadirat Tuhan, saudara. Mari saudara terus berdoa, terus berdoa, terus berdoa sampai doamu dijawab oleh Tuhan. Yesus, Yesus, Jesus, yang
Yang terikat akan dilepaskan malam ini. Yang terbelenggu akan dipatahkan belenggunya malam ini. Haleluya. Thank you Jesus. Rasa-rasanya kami gak bisa berhenti untuk kami terus merasakan masuk dalam hadirat-Mu. Into your presence. Haleluya. Haleluya, haleluya. Mujizat terjadi saudara. Mulai malam ini mujizat terjadi untukmu. Makasih Tuhan. Amazing, haleluya. Mari saudara, siapkan diri kita untuk kita masuk dalam perjamuan. Oh, roh saya seperti mau meledak saudara. Mari pegang tangan dengan tangan kananmu hosti ini. Sebelum kita makan, dengarkan firman-Nya. Kalau saudara percaya, ketika mereka sedang makan, Yesus mengambil roti, mengucap berkat lalu memecah-mecahkannya, memberikan kepada murid-murid, dan Tuhan berkata, ambillah, makanlah, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Kita makan dengan hati yang percaya dalam nama Yesus. Puji Tuhan. Makasih Tuhan. Sekarang kita angkat cawan yang berisi anggur ini. Saudara tahu anggur ini melambangkan darah Kristus yang tertumpah dari atas kayu salib. Saudara, sebelum kau minum, dengarkan firman-Nya. Sesudah itu Tuhan mengambil cawan, mengucap syukur, lalu memberikan kepada murid-murid, dan Tuhan berkata, minumlah kamu semua dari cawan ini, sebab inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Dan hidup kita dipulihkan mulai malam ini. Kita minum dengan hati yang percaya di dalam nama Yesus. Makasih Tuhan. Angkat kedua tanganmu sekali lagi. Naikkan ucapan syukurmu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih, terima kasih. Mujizat terjadi, kesembuhan terjadi, pertolongan dari Tuhan terjadi. Tuhan bukakan pintu-pintu kesempatan bagi hidupmu. Tuhan akan membalikkan keadaanmu pada malam hari ini. Di dalam nama Yesus, di dalam nama Yesus, di dalam nama Yesus. Terima. Wow, wow. Oh Roh Kudus, jamah Tuhan, jamah dia Tuhan. Wah, Roh Kudus, horakata kabarus. Mana Pak Yongki? Cepat sini Pak Yongki. Haleluya. Doakan dia. Doakan anak muda ini. Haleluya. Tumpang tangan Pak. Tumpang tangan. Tumpang tangan. Jamah. Jamah. Tuhan. Haleluya. Saudara terus. Kuduslah namamu. Haleluya. Aceh, tumpang tangan kepada anakmu di atas kepalanya. Lagi keluar. Segala ikatan keluar. Ikatan-ikatan bertahun-tahun. Dalam nama Yesus. Sama.
kasih Tuhan, bahwa kami lebih dalam lagi tinggal dalam hadirat-Mu. Kami terima berkat perjamuan malam ini. Mujizat yang besar pasti terjadi dalam hidup kami. Dalam nama Yesus, kami serahkan hidup kami di sepanjang bulan Maret ini. Apa yang kami makan, minum, pakai, kami serahkan kepada Tuhan. Jika kami baik-baik mendengarkan suara Tuhan dan melakukan dengan setia, maka bukan kami yang mengejar berkat, tapi berkat yang akan mendatangi kami. Saudaraku, terimalah berkat firman Tuhan dan perjamuannya malam ini. Yang sakit sudah dipulihkan, yang letih lesu sudah dibangkitkan semangatnya. Di dalam nama Tuhan Yesus, bersama-sama kita katakan amin. Haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu. Saya serahkan kepada Ibu Nono. Tuhan berkati. Terima kasih kepada Bapak Gembala. Dahsyat sekali. Betul Bu Rince, semakin sore semakin dahsyat. Haleluya. Kita sambil mau mendengarkan warta gereja, kita akan membaca warta gereja. Sambil itu kita akan mempersiapkan persembahan, yaitu kita berikan perpuluhan untuk persembahan buat hamba Tuhan. Yang kedua untuk operasional gereja. Mari kita baca warta jemaat sepekan. Warta gereja Minggu 2 Maret 2025. Ini ada prayer meeting di JDR 5 Banten. Hari Selasa bisa datang ke Jalan Tamrin nomor 2. Bisa langsung ke sana, jamnya jam 10 pagi. Ya. Nanti lebih jelas bisa hubungi Ibu Gembala ya. Lanjut. Ya, ini ada extravagant love Sabtu 22 Maret yang pagi untuk anak ya. Kalau yang youth jam 12, dewasa jam 17 ya. Ini di mana ya, Bu? Ya, ASBSD ya. Silakan lanjut. Ini adalah ibadah hari Minggu tanggal 9 Maret. Firman Tuhan oleh Bapak Gembala yaitu Bapak Yusuf Kurnia jam 8 dan jam 5. Datang dua-duanya boleh Ibu sama Bapak Ibu ya, lebih dahsyat ya. Hari Selasa kita ada ibadah wanita, ini melalui Zoom. Itu nanti bisa minta linknya, nanti dikirim linknya. Di grup sudah ada, bila belum masuk grup bisa minta ke Ibu Gembala. Iya, ibadah wanita setiap hari Selasa 7:30. Nanti ibadah wanita ulang tahun ya Bu ya, 15 Maret. 15 Maret di gereja jam 4 sore. Iya. Lanjut. Doa terobosan saudaraku setiap hari Kamis jam 7:30 di tempat ini di gereja. Mari kita ikut, luar biasa sekali ya. Banyak pertolongan Tuhan, banyak yang pemulihan melalui doa terobosan ini. Rasakan dan nikmati hadirat Tuhan. Lanjut. Ibadah kaum pria untuk Jumat 7 Maret di tempat ini jam 7 malam. Hubungi Pak Willy dan hubungi Bapak Gembala juga bisa ya, mengundang seluruh kaum pria. Ini untuk youth ada hari Sabtu siap jam 7 untuk yang SMP sampai dewasa. Bila ada yang mau dijemput atau dijemput dan diantar, silahkan hubungi Timotius dan Rika ya. Tuhan Yesus memberkati. Nah, ini adalah sekolah minggu Philadelphia Kids. Setiap minggu ibadah pagi setelah ibadah umum yaitu jam 10.30 kita bawa anak cucu kita, boleh juga tetangga, silakan bisa hubungi Priscilla dan Grace. Bila minta mau dijemput diantar juga bisa hubungi Priscilla dan Grace saja. Dan ini tim kebersihan untuk minggu ini untuk remaja ya, persiapkan hari Sabtu membersihkan gereja.
ini adalah salah satu kegiatan kita, yaitu gemar membaca Alkitab. Yang belum tergabung bisa hubungi saya atau Priscilla. Kita satu hari membaca satu pasal saja. Ini dengan membaca ini kita akan lebih dekat dan kita lebih mengerti segala rencana Tuhan. Sudah, sekian. Tuhan Yesus memberkati. Kita akan memberikan persembahan. Silakan persiapkan yang terbaik. Bapak Gembala doa untuk persembahan. Bapak Ibu, mari kita bangkit berdiri. Saudara genggam benih yang saudara akan tabur, persembahan yang saudara mau berikan untuk Tuhan, atau perpuluhan yang saudara mau kembalikan untuk Tuhan. Dan saya akan doakan. Dan saya percaya ketika saudara memberi dengan hati yang sukacita, kita memberi bukan dari kelebihan. Ibu janda miskin dia hanya memberi 2 peser. Tapi Tuhan berkata kalau ibu janda itu memberi lebih daripada orang-orang yang kaya. Karena orang yang kaya memberi dari kelebihan. Tapi ibu janda ini memberi dengan segenap hatinya. Dan saya percaya ketika saudara menabur pada malam hari ini, maka berkat Tuhan terbuka buat kita. Amin. Bapa di sorga, terima kasih. Ketika kami mempraktekkan firman Tuhan, maka salah satu kunci kami diberkati ketika kami memberi. Oleh sebab itu Tuhan, hamba berdoa, setiap taburan yang kami akan tabur, setiap perpuluhan yang kami akan kembalikan, janji firman Allah bahwa Tuhan akan membukakan tingkap-tingkap langit di sorga, dan Tuhan akan mencurahkan berkat yang dahsyat, yang luar biasa. Bukan hanya jasmani saja, tapi berkat-berkat rohani, berkat-berkat supranatural Tuhan akan nyatakan. Dan Tuhan akan menghardik segala belalang-belalang pelompat, belalang-belalang pengirip yang mengganggu pundi-pundi ekonomi keuangan kami ketika kami melakukan firman Tuhan ini. Oleh sebab itu Tuhan, berkati setiap taburan kami seperti yang firman Allah katakan, 30, 60, 100 kali lipat ketika benih taburan ini jatuh di tanah yang baik. Terima kasih Tuhan.